Kalau kita membahas salah satu filsafat paling berbahaya, terutama dalam ranah politik, Machiavelli bisa dikatakan adalah yang memegang nama tersebut. Dia menuliskan 2 buku, The Discourses dan The Prince, di mana The Prince khususnya sebuah pedoman bagi para penguasa bagaimana cara mendapatkan dan mengkonsolidasikan kekuasaan, memberikan pengaruh yang sangat mengerikan dan dianggap sangat berbahaya, dan bahkan pernah dilarang penyebarannya oleh Gereja Katolik Roma selama lebih dari 200 tahun. Buku ini tidak hanya memberitahu jalan terhadap para tiran dan diktator, tapi juga memberikan pengaruh yang sangat besar pada politik, bisnis, agama, dan aula kekuasaan di seluruh dunia. Machiavelli dalam tulisannya menjelaskan bahwa penguasa harus siap menggunakan segala cara, mau itu penipuan, manipulasi, dan bahkan kekejaman untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Jika tindakan tersebut memberikan hasil positif bagi negara atau penguasa itu sendiri, menurut Machiavelli, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. Yang paling terkenal yang dia katakan adalah ketika kita bergumul antara 2 hal, apakah lebih baik dicintai atau ditakuti? Dia menjawab, lebih baik ditakuti daripada dicintai jika saja kamu tidak bisa mendapatkan keduanya. Dia mengatakan bahwa cinta manusia rapuh dan sangat kondisional, dan rasa takut lebih bertahan lama untuk mempertahankan kendali. Pemikirannya memiliki dasar bahwa akhir dapat menjustifikasi prosesnya, mengatakan bahwa penting adanya fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi situasi politik yang sangat dinamis. Ia memberikan pengaruh sangat besar dalam dinamika politik dalam sejarah hingga hari ini. Dan kali ini kita akan membahas Niccolo Machiavelli dan juga membahas karya utamanya, The Prince, dan menjelaskan dampak mengerikan dari karyanya ini. Machiavelli lahir pada masa yang penuh dengan gejolak, yaitu pada 3 Mei 1469. Negara kota Italia dan keluarga ataupun individu yang memimpin Italia bisa bangkit dan jatuh dengan sangat cepat. Pada masa itu, Italia bukanlah negara yang bersatu, melainkan terdiri dari banyak negara kota independen seperti Florence, Venice, Milan, dan Naples. Dan negara kota ini seringkali menjadi target invasi kekuatan asing yang sangat kuat, yaitu dari para paus dan raja-raja Prancis, Spanyol, dan juga Holy Roman Empire atau Kekaisaran Romawi Suci. Aliansi politik militer terus berubah dengan Condottieri, pemimpin tentara bayaran yang sering berpindah pihak tergantung siapa yang membayar mereka lebih mahal, dan ini semua membuat naik turunnya banyak pemerintahan yang hanya bertahan sebentar. Machiavelli di masa mudanya diajarkan tata bahasa, retorika, dan bahasa Latin oleh gurunya, Paolo di Roncaglione. Sejak usia muda, Machiavelli sudah akrab dengan karya-karya klasik yang sangat mempengaruhinya, seperti tulisan-tulisan Cicero, Virgil, Seneca, Livy, dan yang lainnya. Dalam Discourses, ia menulis bahwa hal-hal yang membentuk seorang anak muda akan selalu menentukan perilakunya. Pada tahun 1478, terjadi konspirasi keluarga Pazzi melawan keluarga Medici yang sedang berkuasa, dengan pemimpin mereka Lorenzo de Medici yang agung. Namun, meskipun tidak berhasil, konspirasi ini membunuh saudaranya, Giuliano, dan itu membuat Lorenzo memperkuat kekuasaan keluarga Medici, keluarganya, di Florence. Pada tahun 1492, Lorenzo yang agung meninggal yang menyebabkan kekosongan kekuasaan di Florence. Dan pada tahun yang sama, Rodrigo Borgia yang terkenal dengan korupsi dan manipulasi politiknya naik tahta dengan terpilih sebagai Paus Alexander ke-6. Dan 2 tahun setelahnya, Charles ke-8 dari Prancis menginvasi Italia dan mengusir seluruh keluarga Medici dari Florence. Namun, Savonarola, seorang biarawan reformis yang datang dengan moralitasnya yang superior, mengisi kekuasaan yang kosong di Florence dan berusaha untuk menekankan moralitasnya ke rakyat Florence. Di masa inilah ibu Machiavelli meninggal, yang mungkin memberikan pengaruh emosional terhadap Machiavelli yang masih muda. Dan 3 tahun setelahnya, pada tahun 1497, Paus Alexander ke-6 mengucilkan Savonarola karena kritiknya terhadap Gereja Katolik dan Paus yang mengatakan bahwa mereka sedang melakukan korupsi. Dan Savonarola dihukum mati di Piazza della Signoria di tengah-tengah Florence, yang mengakhiri kekuasaan religius Savonarola dan mengembalikan pengaruh ke keluarga Medici. Semua ini terjadi di tengah-tengah kehidupan
Machiavelli. Dia melihat semua kengerian, naik turun kekuasaan, dinamika politik yang menghalalkan segala cara demi tujuan mereka, dan dia tidak peduli apakah tujuan mereka baik atau salah. Mereka semua melakukan hal yang sama untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Mau dia keluarga penguasa, biarawan religius, pemimpin Prancis, atau bahkan paus yang korup, di matanya mereka semua sama-sama ingin mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya, dan mereka rela melakukan cara apapun untuk melakukan itu. Tak lama setelah eksekusi Savonarola, Florence setelah bersih dari dominasi keluarga Medici, kembali ke sistem republik dan mendirikan kembali dewan-dewan rakyat yang terpilih dari rakyat terpilih. Salah satunya adalah Machiavelli yang diangkat ke sebuah jabatan di kantor kanselir kedua, yang membuatnya bertanggung jawab atas produksi dokumen resmi pemerintahan, dan dia juga diangkat sebagai sekretaris Dieci di Libertà e Pace. Pada dekade pertama abad ke-16, Machiavelli menjalankan sejumlah misi diplomatik. Salah satu yang paling menonjol adalah ke kepausan di Roma. Florence juga mengirimnya ke Pistoia untuk mendamaikan para pemimpin dua faksi yang berseteru yang telah menyebabkan kerusuhan pada tahun 1501 dan 1502. Ketika upaya ini gagal, para pemimpin tersebut diusir dari kota, sebuah strategi yang sejak awal didukung oleh Machiavelli. Dari tahun 1502 dan 1503, Machiavelli menyaksikan secara langsung metode brutal pembangunan negara yang diterapkan oleh Caesar Borgia dan ayahnya Paus Alexander ke-6 yang pada saat itu tengah berupaya menaklukkan sebagian besar wilayah Italia Tengah. Dalih membela kepentingan gereja digunakan sebagai salah satu pembenaran oleh keluarga Borgia, dan semua yang terjadi ini termasuk dengan pengalaman-pengalaman diplomatik dan juga kunjungan ke istana Louis XII di Prancis dan istana Spanyol mempengaruhi pandangan politik dari Machiavelli. Pada tahun 1512, keluarga Medici bangkit kembali dengan bantuan Liga Suci yang dipimpin oleh Paus Julius II. Giovanni de Medici yang kemudian menjadi Paus Leo ke-10 nantinya memanfaatkan pengaruhnya untuk membantu keluarganya kembali berkuasa di Florence, yang pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Republik dan membuat saudaranya Giuliano menjadi penguasa de facto. Pada akhir tahun yang sama, Machiavelli dituduh terlibat dalam konspirasi anti-Medici. Pada awal tahun 1513, ia dipenjara selama 22 hari dan disiksa menggunakan metode sarap padu yang menyebabkan bahunya terkilir dengan sangat menyakitkan. Pada bulan Maret, ia dibebaskan dan kemudian pensiun ke rumah keluarganya di San Andrea di Perkusina. Kejatuhan ini merupakan pukulan berat bagi Machiavelli yang meratapi keburukan nasibnya dalam surat dedikasi untuk The Prince, sebuah pembukaan yang dia buat dalam bukunya nanti. Pada tanggal 10 Desember 1513, ia menulis kepada temannya, Francesco Vettori, bahwa ia sedang bekerja keras pada apa yang kini dikenal sebagai The Prince. Selama periode ini, ia juga mulai menulis Discourses on Livy. Machiavelli yang melihat Giuliano sebagai penguasa de facto di Florence tidak terlalu kuat, mencoba untuk mengambil hati Lorenzo II de Medici, cucu dari Lorenzo yang agung, yang dianggap sebagai sosok yang lebih muda dan ambisius, dan membantunya meningkatkan reputasinya. Machiavelli menawarkan nasihat praktis kepada Lorenzo tentang bagaimana menjadi penguasa yang efektif. Dia melakukannya dengan menulis yang kita kenal sekarang dengan The Prince. Machiavelli membuka The Prince dengan mengatakan bahwa kepangeranan turun-temurun itu lebih mudah untuk diperintah dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan dinasti yang berkuasa. Namun, bagi penguasa baru butuh strategi untuk menentang kebiasaan dan tradisi yang sudah ada agar dia berhasil membangun kekuasaan dari nol. Ini sesuai dengan Lorenzo yang meskipun secara teknis dia turun-temurun, tapi tantangan yang dia hadapi saat itu sama dengan penguasa baru. Machiavelli kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada beberapa cara bijak yang digunakan oleh orang-orang Romawi untuk mempertahankan provinsi yang baru mereka taklukkan. Seperti yang pertama, menempatkan kepangeranan di wilayah baru yang ditaklukkan, atau menempatkan koloni rakyat sendiri di sana yang dianggap lebih baik. Yang kedua, membiarkan kekuatan yang lebih kecil di wilayah tersebut tanpa memperbesar kekuatan mereka. Yang ketiga, menundukkan orang-orang kuat. Dan yang keempat, tidak membiarkan kekuatan asing memperoleh reputasi. Secara umum, dia menekankan bahwa penting untuk tidak hanya berfokus pada masalah saat ini, tapi juga masa depan. Jangan menikmati keuntungan waktu, tapi harus menggunakan kebijakan dan kebijaksanaan, karena waktu bisa membawa keburukan dan
juga kebaikan. Dia menjelaskan bahwa ada semacam keinginan alami dan umum untuk memperoleh, dan mereka yang melakukannya dapat dipuji atau disalahkan tergantung pada keberhasilan akuisisi mereka. Dia menjelaskan kegagalan Raja Prancis untuk menjelaskan ini. Charles ke-8 dari Prancis pada tahun 1494 menginvasi Italia dengan tujuan menaklukkan kerajaan Napoli dan daerah-daerah lain di Italia. Dia berhasil menduduki beberapa wilayah, tapi gagal mempertahankannya. Dia mengatakan bahwa kesalahan utama yang mereka lakukan adalah mengandalkan terlalu banyak pada kekuatan lokal. Dia tidak mencoba untuk menghancurkan mereka, tapi malah bergantung terhadap mereka. Machiavelli menuliskan, manusia harus diperlakukan dengan baik atau dihancurkan, karena mereka akan membalas dendam atas cedera kecil, tetapi tidak bisa membalas dendam atas cedera yang berat. Oleh karena itu, cedera yang dilakukan pada seseorang harus sedemikian rupa sehingga tidak perlu takut akan pembalasan. Dia menjelaskan bahwa seorang pangeran haruslah menghindari kekerasan sebisa mungkin, tapi kalau harus dilakukan, dia harus bertindak tanpa belas kasihan. Lawan harus dihancurkan sehancur-hancurnya, sampai-sampai kita merasa aman bahwa dia tidak akan melakukan balas dendam, baik karena tidak mampu atau tidak mau, karena tidak lagi memiliki niat. Machiavelli kemudian melanjutkan dengan membahas bahwa ada cara berbeda dalam mempertahankan kerajaan berbeda, kerajaan yang terpusat pada raja dan kerajaan yang bergantung pada banyak bangsawan dan penguasa lokal. Dia menulis, dalam kerajaan yang diperintah oleh satu pangeran dan semua yang lain adalah pelayannya, pangeran lebih mampu memerintah. Mereka lebih sulit ditaklukkan karena tidak ada yang bisa direkrut di pihak kita, tetapi begitu ditaklukkan, sangat mudah untuk mempertahankan mereka. Dia menjelaskan bahwa ketika kerajaan terpusat pada raja, dia memiliki kekuatan absolut yang membuat kerajaan semacam ini sulit untuk dimasuki ataupun ditaklukkan, karena susah bagi penyerang untuk membentuk aliansi dengan pihak internal yang bisa membantu mereka dalam penaklukan. Namun, kerajaan ini relatif mudah untuk dipertahankan setelah ditaklukkan, karena begitu raja atau dinasti lama digulingkan, tidak ada pusat kekuatan yang tersisa untuk melakukan pemberontakan. Solusi yang ia berikan untuk menjaga stabilitas setelah menaklukkan kerajaan ini adalah dengan menghilangkan garis keturunan raja lama yang membuat rakyat tidak akan memiliki pemimpin alami yang bisa mendukung mereka untuk memberontak. Dia menulis, ketika Alexander Agung menaklukkan kerajaan Darius, ia menemukan bahwa kerajaan itu dipegang bersama oleh kekuasaan tunggal Darius, dan jika dia membunuh penguasanya, semuanya akan runtuh. Hal yang sama juga berlaku untuk kerajaan Turki atau Ottoman, dan Prancis tidak sama dengan kedua kekuasaan ini, karena pada saat itu dia adalah kerajaan feodal yang memiliki banyak bangsawan lokal yang memiliki kekuatan yang signifikan, yang membuatnya lebih mudah untuk ditaklukkan tetapi jauh lebih sulit untuk dipertahankan. Dan selanjutnya, Machiavelli membahas mengenai bagaimana mempertahankan negara bebas yang ditaklukkan, terutama yang memiliki hukum dan tata tertib mereka sendiri, seperti republik. Dia mengatakan bahwa sangat sulit untuk melakukannya, tapi dia memberikan 3 opsi, yaitu yang pertama, menghancurkan negara tersebut sepenuhnya, sama seperti bagaimana Romawi menghancurkan Carthage untuk memastikan tidak ada potensi perlawanan yang muncul di masa depan, baik itu infrastruktur ataupun elit politiknya. Dia menulis, jika seorang pangeran tidak menghancurkan sebuah kota, dia bisa berharap akan dihancurkan oleh kota tersebut. Yang kedua, pergi tinggal di sana dan memerintah secara langsung. Dengan memimpin negara dari dekat, penguasa bisa langsung menindak masalah-masalah yang muncul, mengawasi potensi pemberontakan, dan menjaga kontrol penuh atas sistem politik dan hukum. Namun ini lebih sulit karena harus menempatkan diri di wilayah yang mungkin penuh dengan ketegangan dan permusuhan, dan juga harus meninggalkan kekuasaan yang asli. Yang ketiga, memasang pemerintah oligarki yang setia terhadap penguasa, memasang perpanjangan tangan sang pangeran dengan memilih elit lokal yang mendukung kepentingan penguasa. Ini tidak seaman opsi pertama karena ada risiko mereka bisa berbalik melawan penguasa atau memanfaatkan ketidakpuasan rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Machiavelli mengatakan bahwa untuk menyatukan Italia di bawah satu penguasa, republik-republik ini harus dihadapi dengan bijaksana, dan dalam beberapa kasus dihancurkan untuk mencegah pemberontakan atau keinginan untuk merdeka kembali. Selanjutnya, Machiavelli menjelaskan bahwa untuk bisa naik ke atas sangat susah untuk yang benar-benar baru,
tapi sangat aman ketika mereka sudah berada di atas, karena mereka biasanya kuat dan lebih mengandalkan diri mereka sendiri, dan juga mereka memiliki kompromi yang lebih sedikit dengan sekutu mereka. Ia melanjutkan, ketika seorang pangeran memperoleh kekuasaan melalui keberuntungan atau berkat dari tokoh-tokoh kuat dalam rezim, ia biasanya mudah mendapatkan kekuasaan, tetapi sulit untuk mempertahankannya. Ini karena kekuasaannya bergantung pada niat baik dari para pelindungnya, bukan pada kemampuan pribadinya. Namun ini tidak benar dalam setiap kasus. Caesar Borgia adalah yang beruntung tetapi berhasil keluar dari pola tersebut. Melalui manuver politiknya, dia berhasil memperkuat basis kekuasaannya ketika diangkat menjadi komandan pasukan kepausan oleh ayahnya, Paus Alexander ke-6, yang bergantung pada tentara bayaran yang setia terhadap keluarga Orsini dan dukungan dari Raja Prancis. Dia berhasil memenangkan kesetiaan para pengikut keluarga Orsini dengan memberikan gaji yang lebih baik dan jabatan pemerintahan yang prestisius. Ketika beberapa kapten tentaranya mulai bersekongkol untuk melawannya, dia menangkap dan mengeksekusi mereka. Ketika Raja Prancis terlihat mulai meninggalkannya, dia segera mencari aliansi baru untuk mengamankan dirinya. Machiavelli menulis, orang-orang lebih cepat melupakan kematian ayah mereka daripada kehilangan warisan mereka. Ketika ingin memenangkan wilayah Romagna, Caesar Borgia mengirimkan Ramiro de Orco, anteknya, untuk melakukan tindakan kekerasan di sana. Ketika Ramiro mulai dibenci karena tindakannya, Borgia memerintahkannya untuk dihukum mati untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kekejaman itu bukan dari dirinya, meskipun itu sebenarnya adalah rencananya. Caesar Borgia memperoleh Romagna dengan bantuan ayahnya, dan ketika dia kehilangan ayahnya, dia kehilangan negara. Tetapi dia telah mengambil semua tindakan dan melakukan semua yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria yang bijaksana dan mampu untuk mengokohkan dirinya di negara-negara yang diberikan oleh senjata dan keberuntungan orang lain. Ia melanjutkan, ketika seorang pangeran melakukan penaklukan melalui kebijakan kriminal atau melakukan tindakan kejam dan tidak bermoral untuk menghilangkan rival-rivalnya, dan mereka haruslah melakukannya dengan cara yang cermat, penuh dengan keberanian dan kewaspadaan. Sethalth Agathocles menjadi praetor di Sirakus. Ia mengadakan pertemuan dengan para elit kota. Atas sinyalnya, para tentara membunuh semua senator dan warga terkaya yang ada di sana, secara efektif menghancurkan oligarki lama. Dia kemudian menyatakan dirinya sebagai penguasa tanpa ada perlawanan. Kekuasaannya sangat kokoh, sehingga ia bisa pergi ke Afrika menjalankan kampanye militer tanpa takut kekuasaannya akan hilang. Machiavelli menulis, namun seseorang tidak bisa menyebutnya kebajikan untuk membunuh warganya sendiri, mengkhianati teman-temannya, tanpa iman, tanpa belas kasih, tanpa agama. Cara-cara ini dapat memungkinkan seseorang untuk memperoleh kekuasaan, tetapi bukan kemuliaan. Oliverotto de Fermo, kondotir Italia yang baru merebut kekuasaan dengan membunuh semua musuhnya, termasuk pamannya sendiri saat jamuan makan. Setelah itu, dia mengepung dewan pemerintahan dan menakut-nakuti warga kota. Kemudian, dia mendirikan pemerintahan dengan dirinya sebagai penguasa absolut. Namun ironisnya, dia tewas dengan cara yang sama seperti lawan-lawannya di sebuah pertemuan. Oliverotto adalah contoh yang gagal karena terlalu percaya diri. Machiavelli mengatakan bahwa seorang pangeran haruslah menghitung dengan cermat semua perbuatan jahat yang dilakukan dan harus dilakukan sekaligus. Yang gagal melakukannya harus selalu menjaga pisau di sisinya dan melindungi dirinya dengan segala cara. Machiavelli melanjutkan bahwa pangeran bisa memperoleh kekuasaan bukan melalui kejahatan ataupun kekerasan, melainkan dari dukungan warga. Dia mengatakan bahwa ini tidak membutuhkan kebajikan ekstrim atau keberuntungan, tapi hanya kecerdasan yang beruntung. Di setiap kota ada dua kaum berbeda, elit dan juga rakyat. Kaum elit ingin menindas dan memerintah rakyat, sementara rakyat tidak ingin diperintah dan juga ditindas. Dari sini bisa muncul kebebasan atau ketika terjadi republik atau sistem demokratis, atau juga bisa muncul ketidakberaturan ketika muncul anarki yang menyebabkan ketidakstabilan atau kekacauan. Namun juga bisa muncul kepangeranan di mana ini didirikan oleh kaum elit atau rakyat ketika melihat kesempatan untuk mengambil kekuasaan. Mereka menunjuk pemimpin yang bisa populer di kalangan rakyat sambil memberi keuntungan kepada elit, atau pemimpin yang kuat untuk membela rakyat dari elit. Machiavelli mengatakan
mengatakan mendapatkan dukungan dari elit akan mudah naik namun susah untuk mempertahankannya karena elit akan menganggap diri mereka setara dengan sang pangeran dan dia harus menggunakan tindakan-tindakan buruk untuk memuaskan para elit. Pangeran tidak bisa memuaskan para elit dengan adil tanpa merugikan orang lain, tapi bisa memuaskan rakyat karena tujuan mereka lebih adil. Karena elit ingin menindas sedangkan rakyat hanya ingin tidak ditindas. Oleh karena itu, elit harus diatur dan dikendalikan setiap hari. Machiavelli mengatakan bahwa elit ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang terikat pada pangeran, dan ini juga terbagi dua, yang serakah dan yang tidak. Yang tidak serakah dan terikat pada pangeran bisa dan harus dihormati. Jenis yang kedua adalah yang tidak terikat, dan ini juga terbagi dua. Yang pertama adalah yang memiliki semangat yang lemah. Pangeran bisa memanfaatkan mereka jika memberikan nasihat yang baik. Dan jenis yang satunya yang menolak terikat karena ambisi pribadi, yang jenis ini harus diawasi dan ditakuti sebagai musuh. Dan untuk memenangkan rakyat, yang dilakukan oleh pangeran adalah yang pertama, jangan takut menghadapi kesulitan dalam situasi yang sulit. Yang kedua, hindari memerintah melalui magistrat atau pejabat tunjukkan jika ingin dengan cepat dan aman mencapai kekuasaan absolut. Dan yang ketiga, pastikan bahwa rakyat membutuhkan pangeran, terutama jika datang masa-masa sulit. Dia melanjutkan, untuk menilai kekuatan dari seorang pangeran, bisa dilihat apakah ia bisa mempertahankan dirinya sendiri atau perlu bergantung pada sekutu. Bukan hanya berarti seberapa kuat militer mereka, tapi juga seberapa bagus hubungannya antar rakyat. Karena pangeran yang lemah atau dibenci akan rentan terhadap pemberontakan atau pengkhianatan. Machiavelli kemudian mengatakan bahwa gereja Katolik juga adalah kepangeranan lain yang bersaing dalam politik Italia karena berusaha untuk menguasai wilayah dan memainkan peran aktif dalam politik. Kekurangannya menurut Machiavelli adalah faksionalisme atau perpecahan internal dalam gereja, di mana berbagai kelompok atau faksi memiliki kepentingan berbeda dan seringkali bersaing satu sama lain. Salah satu yang berhasil dikatakan oleh Machiavelli adalah Caesar Borgia dan ayahnya, Paus Alexander ke-6, yang membuat Borgia dengan bantuan ayahnya sebagai paus untuk membangun basis kekuasaan politiknya menggunakan taktik yang kejam dan juga cerdas. Dan keluarga Medici yang memiliki Paus Leo ke-10 juga bisa melakukan hal yang sama untuk memperluas kekuasaan mereka. Setelah membahas berbagai jenis kepangeranan, Machiavelli beralih ke cara bagaimana negara dapat menyerang atau bertahan, yang menjadi dua fondasi penting bagi negara manapun. Dia mengatakan bahwa pangeran harus bersenjata dengan pasukannya sendiri, tidak bergantung pada pertahanan apalagi pihak lain. Dan jika ia hanya bisa bertahan dan tidak bisa menyerang, ia harus bisa memperkuat kotanya, membuatnya dapat bertahan selama pengepungan yang berkepanjangan. Pangeran yang bijaksana harus bisa menjaga moral rakyatnya tetap tinggi sambil menghapus semua pembangkang. Dia tidak menyetujui tentara bayaran karena menurutnya tidak berguna bagi penguasa karena mereka tidak disiplin, pengecut, dan tidak memiliki kesetiaan karena hanya dimotivasi oleh uang dan bukan nasionalisme. Dan dia juga melarang untuk menggunakan pasukan tambahan yang dipinjam dari sekutu karena jika menang dia akan berada di bawah si peminjam dan jika kalah dia akan hancur. Dan mereka lebih berbahaya karena berada di bawah pemimpin, tidak seperti pasukan bayaran. Dia cukup militeristik menggambarkan yang harus dimiliki pangeran karena konteks sejarahnya pada masa itu. Dia mengatakan seorang pangeran harus bersiap perang bukan fokus kepada buku-buku. Dan dia menyarankan mereka untuk sering berburu untuk menjaga tubuh mereka dan mempelajari medan di sekitar kerajaannya. Dan untuk intelektual, ia disarankan mempelajari tokoh-tokoh militer besar untuk meniru kesuksesan mereka dan belajar dari kegagalan mereka. Ia menulis, dengan demikian, ketika keberuntungan berbalik melawannya, ia akan siap untuk melawannya. Selanjutnya, ia memberikan diskusi mengenai apa saja yang seharusnya dimiliki oleh seorang pangeran. Yang pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, seorang pangeran harus memiliki fokus utama untuk menyempurnakan seni berperang. Secara fisik, dia disarankan untuk mempelajari lanskap wilayahnya, dan secara mental, dia disarankan mempelajari peristiwa militer masa lalu. Dan kemalasan adalah satu-satunya masalah lebih besar dari ancaman. Dia menulis, tidak bersenjata membuatmu diremehkan. Kedua, ia menjelaskan, karena pangeran akan berhadapan dengan orang-orang jahat, maka ia harus belajar bagaimana menjadi jahat juga. Dia menuliskan, manusia membayangkan republik dan kepangeranan yang tidak pernah benar-benar ada. Namun, cara manusia hidup sangat jauh dari cara seharusnya mereka hidup. Sehingga siapapun yang meninggalkan kenyataan untuk mengejar apa yang seharusnya terjadi akan menuju kehancuran.
bukan kelangsungan hidupnya. Sebab seseorang yang selalu berusaha berbuat baik dalam setiap tindakannya pasti akan binasa, karena ada begitu banyak orang yang tidak baik. Dia menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia kebanyakan memiliki sifat yang tidak baik dan terus-menerus mencoba untuk berbuat baik hanya akan membawa kepada kehancuran. Seorang pangeran dikatakan tidak boleh terlalu peduli terhadap semua sifat baik. Penyayang, setia, manusiawi, jujur, dan religius hanyalah penting untuk terlihat memiliki sifat tersebut dan tidak harus benar-benar memilikinya. Dia menulis, dia yang mengabaikan apa yang terjadi demi apa yang seharusnya terjadi akan lebih cepat menemui kehancurannya daripada kelangsungan hidupnya. Ketiga, ia menjelaskan, janganlah terlalu murah hati. Jika seorang pangeran terlalu murah hati kepada rakyatnya, Machiavelli menjelaskan, ia tidak akan dihargai dan hanya akan menimbulkan keserakahan yang lebih besar. Selain itu, sikap itu tidak ekonomis, yang bisa saja menyebabkan pajak yang lebih tinggi dan memberikan kesulitan yang lain. Dan kalau misalnya dia harus memutus kemurah hatiannya di tengah, ia akan dicap pelit. Oleh karena itu, mencegah kebencian rakyat lebih baik daripada membangun reputasi sebagai dermawan. Dia menulis, terhadap apa yang bukan milikmu atau rakyatmu, kamu bisa menjadi pemberi yang lebih besar, seperti yang dilakukan oleh Cyrus, Caesar, dan Alexander. Karena menghabiskan apa yang menjadi milik orang lain tidak merusak reputasimu, tetapi justru menambahkannya. Hanya dengan menghabiskan hartamu sendiri, kamu akan dirugikan. Keempat, dia menjelaskan lebih baik ditakuti daripada dicintai. Seorang pangeran tidak boleh ragu untuk bersikap kejam jika berarti itu menjaga rakyat tetap taat. Sama seperti yang dilakukan oleh Caesar Borgia dengan kekejamannya melindunginya dari pemberontakan. Ketika ditanya apakah lebih baik dicintai atau ditakuti, jawabannya adalah seseorang sebaiknya menjadi keduanya. Tetapi karena sulit untuk menggabungkan keduanya, lebih aman menjadi ditakuti daripada dicintai jika tidak bisa menjadi keduanya. Menurutnya, janji karena cinta di masa sulit akan sulit dipertahankan, tetapi janji karena ketakutan akan tetap dipertahankan karena ketakutan itu sendiri. Namun, ia harus menjaga diri agar cuma ditakuti dan tidak dibenci. Orang-orang cenderung lebih sedikit merasa bersalah ketika melukai seseorang yang membuat dirinya dicintai dibandingkan dengan yang membuat dirinya ditakuti. Dia menjelaskan bahwa pangeran tidak boleh mengganggu properti atau wanita rakyatnya, dan jika harus membunuh, dia harus melakukannya dengan pembenaran atau justifikasi yang jelas. Untuk militer, ketakutan sangat diperlukan untuk mendapatkan penghormatan mutlak dari para prajuritnya. Tentara Hannibal yang terdiri dari berbagai ras tidak pernah melakukan pemberontakan karena takut pada pemimpin mereka, sedangkan Scipio hancur karena pemberontakan dan perpecahan mereka karena terlalu banyak kasih sayang yang ia berikan. Kelima, Machiavelli menjelaskan bahwa pangeran harus menepati janjinya ketika itu sesuai dengan tujuannya. Namun, ia juga harus mempertahankan ilusi bahwa dia selalu menepati janjinya. Dia menawarkan pangeran untuk menjadi pembohong dan penipu ulung karena manusia sangat mudah ditipu. Seorang pangeran harus tampak penuh belas kasih, setia pada kata-katanya, jujur dan saleh, dan memang dia harus demikian, tetapi karakternya harus sedemikian rupa sehingga jika dia perlu bersikap sebaliknya, dia tahu caranya. Dia kemudian menjelaskan bahwa pangeran harus bisa menggunakan sifat manusia dan binatangnya jika diperlukan. Dia menjelaskan kekuatan dengan singa dan tipu daya dengan rubah dan mengatakan kepada pangeran untuk mempelajari keduanya. Keenam, dia menjelaskan bahwa ada dua jenis ketakutan, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal, dia memperingatkan untuk berhati-hati terhadap semua orang ketika sikap permusuhan mulai muncul. Machiavelli mengamati bahwa sebagian besar manusia merasa puas ketika properti dan wanita mereka tidak dirampas, dan hanya sebagian kecil manusia yang memiliki ambisi yang cukup untuk menjadi ancaman. Dan menjaga kepuasan rakyat dan juga tidak menimbulkan penghinaan dari kalangan elit perlu untuk menjaga konspirasi dengan kekuatan luar terjadi. Para kaisar Romawi tidak hanya berhadapan dengan mayoritas rakyat dan minoritas ambisius, tapi juga para militer yang kejam dan serakah. Machiavelli menjelaskan bagaimana Septimius Severus yang memiliki sifat rubah dan singa berhasil menipu dan membunuh saingan militernya. Dan meskipun dia menindas rakyatnya, dia berhasil membuat mereka puas dan terpesona. Dia kemudian melanjutkan bukunya dengan menjelaskan mengenai kebijaksanaan yang bisa dimiliki oleh pangeran. Dia mulai mengatakan bahwa pertahanan fisik seperti menggunakan benteng itu tidak cukup untuk mempertahankan kekuasaan yang ditaklukkan. Dia haruslah bisa menjaga agar rakyat tidak membencinya.
karena dukungan rakyat lebih penting. Seperti yang terjadi dengan Caterina Sforza, yang meskipun memiliki benteng untuk melindungi dirinya, dia kalah karena pengkhianatan dari rakyatnya sendiri. Selanjutnya, dia menganjurkan pangeran untuk mendapatkan prestasi besar untuk mendapatkan penghormatan. Raja Ferdinand dari Spanyol adalah contohnya, ketika ia menunjukkan kemampuannya dengan menaklukkan banyak wilayah atas agama, serta membuat rakyatnya sibuk hingga tidak punya kesempatan untuk memberontak. Dan ketika ada dua negara yang sedang berperang, Machiavelli menjelaskan bahwa lebih bijaksana untuk memilih sisi daripada netral. Dia memberikan argumen, jika sekutu menang, mendapatkan manfaat terlepas lebih kuat atau tidak dari mereka. Jika sekutu lebih lemah, mereka berada di bawah kendali. Jika lebih kuat, mereka merasa berutang budi dengan bantuan yang diberikan. Dan jika sekutu kalah, tetap masih memiliki sekutu meskipun kalah. Dia mengatakan untuk tidak bersekutu dengan kekuatan yang lebih kuat kecuali terpaksa. Dia kemudian menjelaskan bagaimana memilih pelayan yang baik karena itu mencerminkan langsung pada kecerdasan seorang pangeran. Yang pertama, jenis yang memahami sesuatu dengan sendirinya. Ini adalah yang paling baik untuk dimiliki. Mereka berpikir secara mandiri. Yang kedua, jenis yang memahami apa yang bisa dipahami oleh orang lain. Ini juga baik untuk dimiliki. Mereka meskipun tidak berpikir secara mandiri, mampu memahami nasihat atau informasi yang lebih ahli. Yang ketiga, jenis yang tidak memahami untuk dirinya sendiri juga tidak melalui orang lain. Yang ini tidak berguna. Seorang pangeran harus memiliki kemampuan untuk mengenali kebaikan atau keburukan dari apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain, meskipun dia sendiri tidak memiliki kecerdasan yang tajam. Dia kemudian mengatakan bahwa perlu untuk menghindari penjilat. Manusia begitu terhanyut dalam urusan mereka sendiri dan terjebak dalam penipuan diri sendiri sehingga sulit bagi mereka untuk tidak menjadi korban wabah ini. Penjilat adalah bahaya besar karena sanjungan mereka bisa membuat pangeran menghindari nasihat yang bijak dan malah memilih tindakan yang gegabah. Namun menghindari nasihat juga sama buruknya, jadi perlu mencari jalan tengah. Maximilian pertama adalah contoh yang buruk menurutnya karena tidak pernah mendengarkan nasihat orang lain untuk membuat rencananya, dan ketika memerintahkannya dan menghadapi perbedaan pendapat, dia langsung mengubahnya, yang membuat reputasinya jadi rusak. Machiavelli kemudian melanjutkan bahwa pangeran yang kehilangan kekuasaannya tidak boleh menyalahkan nasib buruk, tapi harus menyalahkan kemalasan dirinya sendiri. Tidak boleh jatuh dalam keyakinan bahwa dia bisa menemukan seseorang untuk mengangkatnya kembali. Mereka menunjukkan kekurangan dalam persenjataan dan memiliki rakyat yang memusuhi, atau tidak tahu cara mengamankan diri dari ancaman para elit. Dia kemudian melanjutkan bahwa keberuntungan hanya menentukan setengah dari tindakan kita, dan kita memiliki kendali atas setengah lainnya melalui kerja keras, kebijaksanaan, dan kebajikan. Dan pangeran terbesar dalam sejarah adalah mereka yang mengambil banyak risiko dan meraih kekuasaan dengan kemampuan mereka beradaptasi menggunakan kerja keras, kebijaksanaan, dan kebajikan. Machiavelli membuat semacam metafora untuk keberuntungan dan sial dengan sungai besar yang tidak bisa dengan mudah dikendalikan saat musim banjir. Namun, pada saat-saat yang tenang, orang dapat membangun bendungan dan tanggul untuk meminimalkan dampaknya. Di bab terakhir, dia menekankan bahwa Medici bisa menggunakan kekuatannya di gereja sebagai Paus Leo ke-10 dan memperkuat dominasi politik mereka, karena dia menjelaskan bahwa kekuatan spiritual dan politik sekuler dapat digabungkan. Dan dengan itu, Medici haruslah menggunakannya untuk menyelesaikan tujuan politik mereka. Dalam tahun-tahun berikutnya, Machiavelli sering menghadiri diskusi sastra dan filsafat di taman keluarga Rucellai, Orti Auricellari. Ia juga menulis puisi dan drama, termasuk karyanya yang paling terkenal, Mandragola, yang kemungkinan besar ditulis pada tahun 1518. Teman-temannya seperti Francesco Guicciardini serta pelindungnya seperti Lorenzo di Filippo Strozzi berusaha memulihkan reputasi Machiavelli di mata keluarga Medici dan pada akhirnya berhasil. Pada tahun 1520, Machiavelli dikirim dalam misi diplomatik kecil ke Lucca, di mana ia menulis kehidupan Castruccio Castracani. Giuliano de Medici yang terkesan dengan Machiavelli menawarinya posisi di Universitas Florence sebagai ahli sejarah resmi kota tersebut. Giuliano juga menugaskannya untuk menulis Florentine Histories yang diselesaikan Machiavelli pada tahun 1525. Pada tahun 1520, Machiavelli menerbitkan Art of War, satu-satunya karya prosa besar yang ia terbitkan selama
selama hidupnya, yang diterima dengan baik di Florence dan juga Roma. Ia juga mengarahkan produksi pertama Ecclesia pada Januari 1525, dan Machiavelli meninggal pada 21 Juni 1527 dan dimakamkan di Basilika Santa Croce di Florence. Setelah 5 tahun kematian dari Machiavelli, tulisannya diterbitkan dengan izin Paus Clement ke-7 yang juga merupakan anggota keluarga Medici, dan dikarenakan mesin cetak, penyebarannya meluas ke berbagai negara dan menjadi terkenal karena nasihatnya yang realistis dan juga pragmatis, berbeda dengan norma-norma politik saat itu. Dan secara natural, banyak juga yang mengutuk tulisannya karena mendukung amoralitas dalam politik. Innocent Gentilet misalnya, dia menulis buku anti Machiavelli pada tahun 1576 untuk mengutuk dan menolak ajaran-ajarannya dan menuduh Machiavelli sebagai ateis, dan bukunya hanyalah panduan bagi tirani dan ketidakbermoralan. Pada tahun 1559, sekitar 30 tahun setelah kematiannya, bukunya masuk ke dalam indeks buku terlarang oleh Paus Paulus keempat, indeks yang melarang publikasi dan distribusi buku-buku di wilayah yang dikuasai oleh Gereja Katolik. Selama abad ke-17 dan ke-18, karyanya menjadi sumber perdebatan di kalangan filsuf dan pemikir politik. Banyak penulis Protestan menulis ulang karyanya, meskipun masih mengkritik aspek moral dari ajarannya. Mereka mendukung realitas politik yang diungkapkan di sana. Rousseau, salah satu filsuf yang paling berpengaruh, juga terlibat dalam diskusi ini. Dia menganggap bahwa The Prince mungkin ditulis bukan sebagai panduan bagi pangeran yang tirani, melainkan sindiran terhadap monarki yang korup dan ajakan untuk membela kebebasan republik. Pada abad ke-19, saat Eropa memasuki era politik yang lebih modern dan realis, banyak pemikir dan politisi mulai menghargai Machiavelli sebagai bapak realisme politik. Dalam konteks perubahan politik dan sosial yang besar, gagasan bahwa politik adalah arena yang penuh intrik dan pertarungan kekuasaan mulai diterima lebih luas. Machiavelli dipuji oleh beberapa kalangan sebagai pelopor dalam memahami politik sebagai seni mengelola kekuasaan, bukan sebagai moralitas. Pada abad ke-20, The Prince terus menjadi subjek kajian yang luas di kalangan akademisi, filsuf, dan politisi. Selama Perang Dunia dan periode Perang Dingin, pemikiran Machiavelli dianggap relevan untuk memahami dinamika politik kekuasaan, real politik, dan hubungan internasional. Meskipun beberapa politisi dan pemikir masih melihatnya sebagai pemikir yang sinis dan amoral, semakin banyak akademisi yang mulai melihat Machiavelli sebagai seseorang yang mendeskripsikan realitas politik secara jujur. Alih-alih mengajarkan kejahatan, banyak yang mulai berpendapat bahwa dia hanya menggambarkan cara kerja politik tanpa memaksakan norma moral. Dan ini menjadi pandangan yang terus-menerus diperdebatkan. Apakah Machiavelli memang hanya sebagai pengamat realis yang melihat politik sebagaimana adanya, atau dia justru adalah seorang advokat untuk kekejaman dalam politik ini? Machiavelli dalam tulisannya selalu menekankan bahwa pangeran harus fleksibel dan adaptif terhadap keadaan, yang jelas fokus pada pragmatisme bukan pada filosofi moral tertentu, dan contoh-contohnya yang menggunakan kekejaman, ketegasan, dan yang lainnya untuk mempertahankan kekuasaan mereka kadang terlihat seperti mendokumentasikan apa yang mereka lakukan, bukan menyuruh penguasa masa depan untuk benar-benar meniru mereka. Dan dia juga seringkali lebih tertarik untuk memberikan deskripsi akurat tentang kehidupan politik sebagaimana adanya dan bukan seperti yang seharusnya. Namun ini semua bisa saja salah karena konteks dari tulisannya jelas adalah sebuah panduan terhadap pangeran untuk membuat mereka bisa meraih dan mempertahankan kekuasaan mereka. Banyak tindakan amoral tapi pragmatis yang dia dorong hanya demi mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya untuk diri sendiri. Banyak gagasan-gagasannya yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, dan dia memuji para pemimpin-pemimpin immoral terdahulu yang melakukannya. Penolakan yang dilakukan terhadap moralitas tradisional dan menganggapnya sebagai sesuatu yang fleksibel dapat mendorong pemimpin untuk menggunakan manipulasi, kebohongan, dan paksaan hanya untuk tetap berkuasa dan bukan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dan ini jelas bisa mengarah terhadap korupsi yang meluas. Gagasan tanpa etika yang dijelaskan juga dapat mengarah terhadap pemerintahan otoriter di mana prioritas lebih terfokus pada mempertahankan kekuasaan di atas keadilan. Seperti yang dilakukan oleh para tiran yang sering mengutip prinsip-prinsip Machiavelli untuk membenarkan tirani mereka. Dan kalau saja terjadi erosi kepercayaan antara pemimpin dan rakyat karena banyaknya penipuan dan manipulasi, dikarenakan kekuasaan lebih diprioritaskan daripada kejujuran,
masyarakat akan mengalami kecurigaan terus-menerus karena pemimpin ini lebih mementingkan keuntungan pribadinya daripada kesejahteraan negara yang sedang dia pimpin, dan prioritas terhadap kesuksesan dibanding pertimbangan etis hanya mendukung kebijakan yang penuh tipu daya, permainan kekuasaan, dan bahkan pengkhianatan, dan malah berakhir pada ketidakstabilan politik itu sendiri. Kalau saja tulisannya ingin dikaji dan diaplikasikan, kita haruslah menjaga agar pragmatisme kita tidak mengarah terhadap amoralitas dan perlu untuk menjaga beberapa batasan dengan mempertimbangkan beberapa indikator. Misalnya seperti yang pertama, apakah tujuan menghalalkan segala cara? Yang kedua, apakah kita sedang mengabaikan konsekuensi terhadap orang lain? Dan yang ketiga, apakah kita sedang menggunakan moralitas sebagai instrumen dan bukan sebagai tujuan? Jika iya, maka perlu untuk tidak berfokus pada pragmatisme dan mempertimbangkan moralitas dari tindakan-tindakan yang sedang dilakukan. Prinsip-prinsip Machiavelli bisa saja dipadukan dengan pertimbangan etis. Mungkin boleh saja fleksibilitas etika dilakukan dengan konteks yang tepat. Mungkin ketika tidak ada opsi lain lagi yang akan berhasil dan ketika hasilnya bertujuan kepada kebaikan orang banyak. Dan ketika memang harus melakukan keputusan yang sulit, transparansi dan penjelasan akan tindakan tersebut akan lebih mudah diterima oleh rakyat untuk mempertahankan otoritas moral. Dan tegas juga masih bisa dibarengi dengan adil. Kekerasan hanya untuk keuntungan pribadi tidak pernah dikatakan sebagai tegas, tapi hanya korup. Tidak sebagai pemimpin hebat, tapi hanya sebagai babi kelaparan. Dan perkembangan hak asasi manusia yang sudah semakin tinggi ajarannya tidaklah boleh dilanggar, bahkan jika itu bisa menawarkan keuntungan politik jangka pendek. Semua kebijakan yang mencoba melakukan ini secara kompromi moral tetaplah dikatakan tidak bermoral terlepas dari pragmatisnya. Sangat perlu untuk melihat konteks sejarah dan situasi politik yang sedang terjadi sebelum menerima pandangan dari Machiavelli. Banyak ajaran-ajarannya dalam prinsip itu penting, tapi bukan berarti semuanya diterima secara literal karena situasi politik sekarang jauhlah berbeda dari yang terjadi ketika Machiavelli menuliskan karyanya. Pragmatisme itu penting. Pangeran perlulah untuk menjadi singa yang kuat dan rubah yang cerdik. Tapi pangeran juga harus berhati-hati, tidak membuat dirinya menjadi babi yang rakus dan tikus yang licik. Terima kasih.